Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1276. Begitu Wen Seng mengucapkan niatnya untuk menunggu dua orang temannya, ia sebenarnya sudah siap untuk bertindak jika Luo Xiu menolak atau menunjukkan gelagat ingin kabur. Sama seperti yang Luo Xiu duga, cerita tentang buah dao asal hanya umpan agar Luo Xiu tertarik dan masuk dalam jebakan mereka. Ia dan dua rekannya sudah membuat perjanjian, jika target bereaksi, Wen Seng akan menahannya sampai dua orang lainnya tiba, dan mereka bertiga akan bergerak bersama untuk menghabisi target. Tapi Luo Xiu tidak menunjukkan niat untuk kabur atau menyerang. Sebaliknya, ia menanggapi dengan senyum, tampak tenang dan santai. Haha, rekan Dao Wen memang sangat teliti. Dua orang teman itu, kapan mereka tiba? Ucap Luo Xiu santai. Jawaban itu membuat Wen Seng sedikit bingung, ia tidak bisa membaca apakah Luo Xiu benar-benar polos atau justru sedang memainkan peran. Tepat saat itu, suara nyaring muncul dari kejauhan, penuh dengan nada tidak sopan, Wen si gendut. Bukankah kita bertiga saja? Siapa orang ini? Sesaat sebelum suara itu muncul, Luo Xiu sudah merasakan kehadiran dua suprim lain dengan kekuatan spiritualnya seorang pria dan seorang wanita. Pria itu bergaya urakan, mengenakan pakaian pendek, membawa sebatang rumput di mulutnya. Wanita itu mengenakan pakaian ketat hitam, membawa cambuk merah di pinggang, wajahnya cantik namun angkuh, dengan aura yang membuat orang enggan mendekat. Melihat ketiganya, Luo Xiu hanya bisa terdiam sejenak. Dari gaya mereka, tidak satu pun terlihat normal. Wen Seng tertawa kecil dan memperkenalkan, Kai Xiong, ini teman yang kuajak di perjalanan, Wuxiang Zunze. Rekan Dao Wuxiang, ini dua sahabatku, Kai Mao dan Wang Hong. Mendengar nama Luo Xiu, Kai Mao langsung menatap tajam dan berkata, aku tak bisa melihat batasan kekuatanmu. Jangan-jangan kau suprim tingkat menengah. Ucapannya membuat Wang Hong segera memindai Luo Xiu dengan kekuatan spiritualnya. Ekspresinya sedikit berubah. Dalam hati mereka, keduanya langsung tahu rencana Wen Seng, jika memang Luo Xiu adalah suprim tingkat menengah, maka pasti ada banyak hal berharga yang bisa diambil. Namun Luo Xiu dengan tenang menjawab, hanya karena teknik kultivasiku unik saja, jadi kalian tak bisa menilai kekuatanku. Aku pun masih di tahap awal suprim. Ia pun memancarkan auranya, memperlihatkan bahwa ia memang hanya suprim awal. Jawaban jujur ini membuat ketiga orang itu terdiam sesaat. Mereka saling bertukar pandang, saling mengerti satu sama lain untuk saat ini, belum waktunya menyerang. Mereka akan menggali dulu sebanyak mungkin informasi sebelum bergerak. Teknik kultivasi seunik itu sangat jarang, ucap Kai Mao tersenyum. Kalau semuanya sudah siap, mari kita masuk bersama. Wang Hong menatap Luo Xiu sekali lagi dengan alis berkerut, tapi tetap tak berkata apapun. Keempatnya terbang menuju galaksi bercahaya yang disebut Sungai Bintang. Wen Seng dengan suara ramah kembali memperingatkan, rekan Dao Wuxiang, di dalam Sungai Bintang, kekuatan spiritual akan tertekan, dan cahaya bintang di dalamnya bisa menekan kultivasi kita. Hati-hati, terima kasih atas peringatannya, jawab Luo Xiu dengan sopan seolah menerima nasihat tulus. Meskipun dari kejauhan Sungai Bintang tampak dekat, keempat suprim ini butuh waktu lebih dari 4 jam untuk benar-benar memasuki area itu. Begitu mereka melintasi batasnya, cahaya bintang yang semula tenang langsung berubah menjadi badai cahaya. Gelombang sinar menghujam seperti hujan pedang, menyerang dengan kekuatan menakutkan. Tiga orang lainnya dengan cepat membentuk perlindungan, memanggil kekuatan Dao atau mengeluarkan artefak pertahanan. Tapi Luo Xiu yang tidak tahu, tidak melakukan persiapan, sehingga tubuhnya langsung dihantam oleh serangan cahaya itu. Meski tubuhnya sekuat artefak suprim, ia tetap merasakan nyeri di sekujur tubuhnya. Ekspresinya seketika menjadi dingin. Ia tahu ini semua adalah bagian dari ujian yang disengaja mereka tidak memperingatkannya tentang serangan awal Sungai Bintang untuk melihat reaksinya dan mengukur kemampuannya. Reaksimu agak lambat, ya. Wen Seng pura-pura prihatin. Kan aku sudah bilang, di sini bisa sangat berbahaya. Benar, tambah Kai Mao, untung kau seorang ahli tubuh, kalau bukan, bisa jadi sudah terluka parah. Luo Xiu hanya tertawa kecil di balik wajah tenangnya. Ia kini sudah semakin yakin bahwa ketiganya memang sedang menunggunya lengah. Tapi mereka lupa satu hal, dia bukan mangsa, dia adalah pemburu. Untung saja Luo Xiu telah mengalami tempaan dan pelatihan mental selama bertahun-tahun hingga hati dan pikirannya setenang dan sedalam sumur kuno, jika tidak, dengan sifatnya yang dulu, mungkin ia sudah menamparkan 2 kali wajah orang-orang itu sejak tadi. Serangan cahaya bintang sebelumnya memang tampak biasa saja, tetapi jika mengenai seorang kultivator tingkat awal suprim yang sama sekali tidak siap, akibatnya bisa sangat fatal, dan meskipun Luo Xiu sadar mereka sengaja membuatnya lengah, ia tetap menanggapi dengan tenang,
Terima kasih atas peringatannya, itu kelalaianku sendiri, katanya tanpa mempermasalahkan lebih lanjut, karena ia tahu, begitu mereka memasuki atau keluar dari Senglingjing nanti, akan ada banyak kesempatan untuk berbincang serius dengan ketiga orang itu. Di saat yang sama, Luo Xiu menyadari bahwa di dalam galaksi bintang ini, kekuatan kesadaran spiritualnya benar-benar ditekan total, bahkan kekuatan spiritualnya yang setara dengan seorang Supreme Agung dan telah mengalami transformasi pun tak bisa digunakan sama sekali. Dan ia segera menyimpulkan bahwa penekanan ini bukan karena cahaya bintang semata, melainkan akibat sebuah formasi, dan jika ia yang memiliki kemampuan formasi di tingkat puncak Supreme saja tidak mampu melihat jejak formasi itu, maka formasi ini jelas melebihi level penguasa Dao. Mereka pun terus melangkah lebih dalam, dan Luo Xiu yang kini sudah lebih waspada mengeluarkan lonceng emas besar, sebuah artefak tingkat rendah Supreme yang pernah ia rebut sebagai rampasan perang, dan saat mereka berjalan perlahan, tiba-tiba sebuah pancaran cahaya bintang yang menyatu menjadi bilah tajam meluncur melintang dengan kecepatan tinggi. Tiga orang lainnya segera menghindar, dan Luo Xiu yang telah siap pun juga berhasil menghindar dengan cepat. Sialan, untung aku cepat bereaksi, kalau kena bisa langsung cacat atau tewas, gerutu Kai Mao sambil menatap ke arah bilah cahaya itu, dan Luo Xiu pun mengiyakan dalam hati karena serangan itu memang sangat kuat. Terbukti bahwa perkataan Wen Seng soal bahaya di dalam galaksi ini bukanlah kebohongan, dan semakin mereka masuk lebih dalam, serangan-serangan serupa pun makin sering muncul, membuat Luo Xiu diam-diam menganalisis bahwa hanya kultivator tingkat lanjut Supreme yang mungkin bisa bertahan dan berhasil mencapai kedalaman galaksi ini seperti yang dikatakan si gemuk Wen Seng tentang seseorang yang mendapatkan buah dao asal di Senglingjing. Akhirnya, setelah waktu yang tak pasti, Wen Seng yang berjalan di depan tiba-tiba menunjuk ke arah pusaran cahaya bintang yang samar dan hampir tak terlihat jika tidak dari dekat, dan Luo Xiu langsung tahu bahwa ketiga orang itu sejak awal memang telah tahu posisi tepat pusaran ini. Aku masuk duluan, kata Wang Hong yang sejak tadi tidak banyak bicara dan langsung melesat ke dalam pusaran cahaya, diikuti oleh Wen Seng, meninggalkan Luo Xiu dan Kai Mao di belakang. Silakan masuk dulu, Daois Wuxiang, aku akan mengawal dari belakang, ujar Kai Mao dengan senyum ramah. Namun Luo Xiu sangat memahami bahwa tujuan pria itu tinggal terakhir hanya untuk mengawasinya, dan jika ia menolak masuk lebih dulu, pertarungan mungkin akan langsung pecah, dan meskipun ia tidak takut bertarung, waktu dan tempat saat ini jelas tidak menguntungkan, jadi ia melompat ke dalam pusaran cahaya itu tanpa berkata apa-apa. Sesaat kemudian, tubuhnya terasa seperti melintasi ruang dan waktu, dan ketika semua cahaya bintang di sekelilingnya lenyap, ia mendapati dirinya berdiri di sebuah tanah tandus dengan langit biru membentang di atas dan tanah coklat kekuningan di bawah kaki. Sementara di kejauhan tampak deretan patung-patung raksasa berwarna emas, masing-masing setinggi puluhan ribu kilometer, menjulang bagaikan gunung emas yang dibuat dari logam murni, berdiri megah di tengah padang luas itu. Setiap patung memiliki bentuk dan gaya yang berbeda, namun Luo Xiu tak mengenali satu pun dari mereka, dan cahaya keemasan yang terpancar dari tubuh patung-patung itu menerangi seluruh ruang ini. Tiap patung juga memancarkan berkas cahaya yang menyatu di langit membentuk sebuah matahari emas raksasa. Siapa sebenarnya 18 sosok ini? Dan siapa pula yang membangunnya? Pikir Luo Xiu penuh rasa ingin tahu, sebelum matanya menangkap sosok Wen Seng dan Wang Hong yang sudah lebih dulu masuk. Tak lama kemudian, kilatan cahaya muncul di sisinya, dan Kai Mao pun menyusul masuk. Mengapa Daois masih berdiri di sini? Katanya sambil menunjuk ke arah dua orang di depan sebagai isyarat agar Luo Xiu mengikuti mereka. Luo Xiu tidak banyak bicara dan langsung berjalan mengikuti arah itu, dan ketika ia tiba di tengah formasi 18 patung emas itu, ia melihat sebuah gerbang raksasa berdiri megah setinggi 10.000 zang, dipeluk erat oleh patung paling besar di tengah. Daois Wuxiang, bisakah kau membaca tulisan di gerbang itu? Tanya Wen Seng sembari mendongak bersama Wang Hong menatap pintu gerbang yang memancarkan cahaya emas menyilaukan, dan Luo Xiu mengangkat pandangannya, melihat dengan jelas dua huruf emas terpahat di dua daun pintu itu, Seng di pintu kanan dan Ling di pintu kiri. Bersambung.